emosional yang tinggi. Mereka berharap diperlakukan dengan kepekaan yang sama, dengan perhatian yang seimbang, dengan usaha yang setara. Tapi dunia jarang berjalan seadil itu. Saat ekspektasi nggak ketemu realita, lu mulai mempertanyakan diri sendiri. Ngerasa kurang, ngerasa berlebihan, ngerasa terlalu sensitif. Padahal yang salah bukan perasaan lu, tapi asumsi bahwa semua orang punya kedalaman yang sama. Bodoh amat di sini muncul sebagai koreksi. Bukan buat mematikan rasa, tapi buat menurunkan harapan ke level yang lebih manusiawi. Saat lu berhenti menuntut dunia sehalus diri lu, hidup jadi sedikit lebih bisa ditoleransi. Dan saat ekspektasi itu turun, bukan berarti lu kalah. Justru disitulah lu berhenti kecewa berulang kali oleh hal yang sama. Lu berhenti berharap secara buta dan mulai berdiri di atas realita, bukan ilusi tentang bagaimana seharusnya orang bersikap. 4. Capek yang nggak kelihatan. Ada jenis capek yang nggak bisa disembuhin cuma dengan tidur atau libur sebentar. Capek ini nempel di cara lu mikir, di respons lu ke orang, dan di cara lu menahan diri setiap hari. Ini capek karena terlalu sering mikir perasaan orang lain, tapi jarang dikasih ruang buat ngerasain perasaan sendiri dengan jujur. Orang yang paling peduli sering hidup dalam mode siaga emosional. Mereka selalu siap nangkep perubahan kecil, siap nenangin, siap menyesuaikan diri. Karena terlalu sering siap, tubuh dan pikiran mereka lupa rasanya benar-benar istirahat. Capek ini sering dianggap biasa, bahkan oleh diri lu sendiri. Lu terbiasa ngabaikinnya karena ngerasa masih bisa bertahan sedikit lagi, tanpa sadar kalau sedikit lagi itu udah kejadian berkali-kali. Sikap bodoh amat mulai muncul sebagai bentuk kelelahan yang akhirnya diakui. Bukan karena lu malas peduli, tapi karena lu sadar kalau terus memaksakan diri cuma bakal ninggalin versi diri yang kosong. 5. Luka kecil yang terus ditelan. Kehancuran jarang datang dari satu kejadian besar yang dramatis. Biasanya dia hasil dari luka-luka kecil yang terus dikumpulin tanpa pernah diselesaikan. Kalimat yang nggak dijaga, sikap yang disepelekan, dan perasaan yang dianggap lebay karena lu terlalu peka. Orang yang peduli hampir selalu punya alasan buat orang lain. Mereka maklumin, mereka pahami, mereka tahan. Mereka bilang ke diri sendiri kalau semua itu nggak seburuk itu. Padahal, setiap luka yang ditahan tetap ninggalin bekas. Mungkin nggak langsung kerasa, tapi lama-lama numpuk dan berubah jadi jarak emosional yang nggak pernah direncanain. Bodoh amat ngajarin lu berhenti jadi tempat sampah emosional. Bukan semua hal harus ditampung, dan bukan semua orang pantas dapat ruang di kepala lu. Kadang, melindungi diri berarti berhenti memberi penjelasan yang nggak pernah benar-benar didengar. 6. Harapan yang nggak pernah diomongin. Orang yang paling peduli jarang terang-terangan berharap, tapi harapan itu selalu ada. Harapan kecil kalau kepedulian mereka dirasain, kalau usaha mereka dilihat, kalau keberadaan mereka dihargai tanpa harus diminta. Masalahnya, harapan yang dipendam lebih berbahaya dari yang diucap.